Halo guys, my name is Alif Lailatul Sabila. Oke, di sini kalian suka baca berita nggak sih? Bisa di media online atau media cetak seperti koran atau mungkin majalah. Nah, itu adalah contoh-contoh dari news item. Nah, contoh dari news item di sini adalah criminal news, business news, entertainment news, economic news. Ya, kalian pasti nggak asing kan dengan entertainment news, contohnya seperti gosip-gosip selebritis atau berita-berita hots. Seperti saat ini yang lagi tenar Kim So Hyun ya, kalian pasti tahu berita itu. Nah, itu contoh dari news item atau juga entertainment news. Oke, di sini Miss akan menjelaskan ya, apa itu definition dari news item. So where it ends news item, it text tell about information about event or newsworthy event of the day. Nah, kenapa sih newsworthy item itu? Sesuatu yang perlu diberitakan. Nah, itulah isinya berita ya. Sesuatu yang harus diperbarui terus. Makanya kenapa berita itu selalu ada berita di setiap harinya. Sesuatu kejadian yang perlu diberitakan kepada khalayak ramai. Medianya apa aja sih yang bisa kita lihat? Bisa dari online ya, bisa melalui TV, radio, atau bisa juga dari koran, majalah, dan lain-lain. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya Miss akan menerangkan. So the purpose of the item text is to tell about important event or newsworthy event of the day. Mudah kan? Jadi kalau misalnya nih ada teks yang membicarakan suatu berita, beritanya apa dulu? Kamu lihat headline-nya. Biasanya berupa judul atau nanti headline-nya memberitahu apa sih beritanya itu ya. Nah, kita akan bahas structure-nya pada selanjutnya ya. Oke, structure of the text dari news item itu yang pertama ada main event atau main newsworthy event, yaitu berupa headline yang mana merupakan sumber dari news item. Jadi headline itu merupakan kayak title gitu ya. Contohnya nih, misalnya kamu baca koran atau media cetak atau media online yang seperti Jakarta Post ya. Nah, nanti ada judulnya. Nah, judul itulah yang disebut dengan headline. Itu ya. Dia tuh biasanya tulisannya tuh besar di tengah-tengah dan dicetak tebal. Biasanya seperti itu. Jadi lanjutannya ada bagian yang disebut dengan background of the event. Jadi di bagian background of the event ini akan menjawab pertanyaan kalian dari 5W1H. Contohnya, where is it? What? Where? When is it? Nah, di situ 5W1H seperti kamu menemukan 5W1H di dalamnya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya kamu baca berita tuh di bagian tengah-tengah atau bagian kontennya, setelah headline di bagian inti beritanya itu ada 5W1H ya pastinya. Jadi kalau misalnya kamu mau cari tahu ini berita apa sih, nah jadinya di situ kita pada bagian paragraf awal atau bagian paragraf kedua kita bisa menemukan 5W1H itu. Selanjutnya nih ya, dalam teks news item itu ada beberapa macam berupa kejadian atau misalnya kecelakaan nih, mungkin dia korban atau pelaku ya. Nah, biasanya kan dari sumber itu diwawancara kan, orang yang pada kejadian itu diwawancara, entah itu pelaku atau korban. Nah, itu disebut dengan sources atau sumber dari narasumber lah. Itu ya, itu disebut dengan sources. Jadi sources itu sumber-sumber yang bisa mendukung suatu berita, seperti itu ya. Sederhana lah. Jadi ini ada structure. Nah, pada bagian-bagian ada di dalam teks news item. Nah, selanjutnya misalkan memberikan contoh nih. Teks news item, kalau kalian mau lihat juga teks langsung, nanti Miss akan memberikan link pada description box-nya ya. Oke, the next
Setelah kalian paham yang apa Miss jelasin tadi, mudah kan? Oke, kalian bisa find one example of news item text. Lalu kalian identify strukturnya ya, seperti tadi ada headline-nya, ada bagian background-nya, ada juga sources-nya ya. Lalu kalian bisa menjawab 5 pertanyaan dari 5W 1H. Answer this question. Yang pertama, what is the news about? Yang kedua, where and when did it happen? Terus yang ketiga, why did it happen? Yang keempat, who were in the event or who gave statement about the event? Nah, yang selanjutnya, how did it happen? Kalau misalkan kalian bisa ambil dari The Jakarta Post ya, karena itu selalu update setiap harinya. Ya bukannya miss promosi ya, karena itu selalu update dan isinya English news, begitu. Good morning, viewers. I'm Paul from Madam English Headline News, bringing you the latest news for today. 2020 global tourism expected to drop 57% amid tighter border controls. Global international travel demand is expected to drop 57% in 2020, dented by tighter border controls and quarantine measures imposed in an effort to stem the coronavirus outbreak, according to a British research firm. Demand for overseas tourism will not return to the level in 2019 until 2024, reflecting the economic effects of the pandemic and lingering negative sentiment toward international travel, including the impact on both leisure and business travel, Oxford Economics Limited said in a recent report. Many countries were beginning to reopen their borders. The research firm said that there was immense difficulty in striking the correct balance between ensuring the virus remains under control while reviving tourism. That's all the news for today. Check this out at madamenglishnews.com for the latest updates. I'm Paul. Thank you for watching and have a great day.